Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Hatta, SPD MAP. Saya merupakan dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Indrakan. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam kinerja Caturdharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Pendidikan Non-Formal, yaitu Pedagogi Sosial dan Pedagogi Kritis dengan kode mata kuliah NFE 014209. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi pendidikan non-formal semester 4 dengan bobot 2 SKS satuan kredit semester. Adapun deskripsi mata kuliah, mahasiswa diharapkan untuk mampu menganalisis berbagai persoalan sosial dan pendidikan secara kritis, mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, merancang strategi pembelajaran yang dialogis, partisipatif, transformatif, dan inklusif, serta mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan non-formal yang berorientasi pada perubahan sosial, pembelajaran sepanjang hayat, dan pembangunan masyarakat berkelanjutan. Materi pembelajaran meliputi pengantar pedagogi sosial dan pedagogi kritis, sejarah perkembangan pedagogi sosial, konsep dasar pedagogi sosial, pedagogi kritis, tokoh dan pemikirannya, pendidikan, kekuasaan, budaya, dan hegemoni. Pedagogi sosial dalam pendidikan non-formal, strategi pembelajaran pedagogi sosial dan pedagogi kritis. Pedagogi kritis dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan inklusif, multikultural, dan kesetaraan sosial. Pedagogi kritis di era digital, analisis kasus pedagogi sosial dan pedagogi kritis. Perancangan program pendidikan non-formal berbasis pedagogi sosial, inovasi pedagogi sosial dan pedagogi kritis, serta presentasi proyek akhir. Melalui pendekatan outcome-based education, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis persoalan sosial dan pendidikan secara kritis, mengevaluasi berbagai teori dan pemikiran pedagogi sosial serta pedagogi kritis, merancang pembelajaran dan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan transformatif, serta menghasilkan solusi inovatif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL atau biasa kita sebut CPL yang mendukung mata kuliah pedagogi sosial dan pedagogi kritis adalah sebagai berikut, yaitu CPL 1 memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, CPL 2 menguasai analisis kebutuhan belajar masyarakat, CPL 3 menerapkan gagasan inovatif dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK meliputi CPMK 1 mampu mengevaluasi konsep, prinsip, filosofi, dan perkembangan pedagogi sosial serta pedagogi kritis dalam perspektif pendidikan non-formal sebagai dasar pengembangan pembelajaran transformatif. CPMK 2 mampu menganalisis berbagai persoalan sosial, pendidikan, budaya, dan ketidakadilan sosial menggunakan perspektif pedagogi sosial dan pedagogi kritis sebagai dasar penyusunan solusi pendidikan berbasis masyarakat. Selanjutnya CPMK 3 mampu mengevaluasi kebutuhan belajar masyarakat melalui pendekatan partisipatif sebagai dasar penyusunan program pendidikan non-formal yang responsif terhadap permasalahan sosial. CPMK 4 mampu merancang strategi pembelajaran dialogis, reflektif, partisipatif, dan berbasis student-centered learning sesuai prinsip pedagogi sosial dan pedagogi kritis. CPMK 5 mampu mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan non-formal yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, inklusivitas, dan pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-1 sampai ke-7 digunakan untuk penyampaian materi perkuliahan. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau biasa kita sebut UTS, dan pertemuan ke-9 sampai ke-15 kembali digunakan untuk penyampaian materi. Pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester atau biasa kita sebut UAS.
Metode pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi, tanya jawab, dan presentasi interaksi di kelas. Adapun media pembelajaran yang digunakan meliputi Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan WhatsApp. Seluruh bahan ajar berupa modul, perkuliahan, dan rencana pembelajaran semester atau biasa kita sebut RPS dapat diunduh melalui Google Classroom. Adapun metode penilaian mahasiswa dilakukan berdasarkan beberapa komponen berikut: etika 10%, kehadiran 15%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester 30%. Ya. Mari kita simak berikut adalah cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah pedagogi sosial dan pedagogi kritis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Baik, pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa tokoh pedagogi sosial dan kali ini adalah pertemuan keberapa? Keempat. Ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pedagogi kritis dengan beberapa nama teori yang yaitu adalah Paulo Freire dan Henry Giroux, Ivan Illich dan Peter McLaren, kemudian Bell Hooks. Ya. Kita akan membahas satu-satu dulu. Kita akan membahas tentang teori dari Paulo Freire. Ya. Nah, sebelumnya pernah dengar nama tersebut? Paulo Freire? Pernah? Iya. Dengar di mana? Mata kuliah lain? Ya. Berarti tahu dong siapa itu Paulo Freire? Siapa dia? Dia yang kaum tertindas. Ya, dia memiliki buku kaum tertindas. Ya, pedagogi kaum tertindas oleh Paulo Freire. Jadi pendidikan bukanlah alat untuk menyesuaikan manusia pada dunia, ya, tetapi untuk mengubah dunia pendidikan sebagai praktis kebebasan, jalan menuju pembebasan kaum tertindas. Nah, itulah yang diajukan oleh Paulo Freire. Ya, itulah yang dimaksud oleh Paulo Freire. Nah, ini Paulo Freire, pedagogi kaum tertindas, pendidikan untuk membebaskan. Jadi dia mengajukan ini untuk melakukan pembebasan kepada kaum tertindas. Nah, adapun latar belakang penerbitan buku pada tahun 1968 yaitu adalah, bisa dilihat semua? Bisa dibaca ya. Yang pertama adalah diterbitkan di tengah gelombang perubahan sosial global. Selanjutnya menjadi respon terhadap pendidikan gaya banking yang menindas dan membungkam suara rakyat. Ada yang paham maksudnya gaya banking? Gaya banking yaitu adalah seorang pendidik memberi masukan tanpa ada respon. Jadi siswa dianjurkan hanya untuk menghafal, ya, menghafal dan mengikuti alur. Seperti bank, tahu perbankan? Menabung. Selanjutnya adalah buku ini lahir dari pengalaman Freire bekerja dengan komunitas miskin di Brasil. Jadi dia punya pengalaman, ya. Apa pengalamannya Freire? Dia punya komunitas miskin di Brasil. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa jelas dibaca adalah konteks sosial politik perlawanan terhadap penindasan. Nah, keadilan, kebebasan, kesadaran. Pada masa itu banyak negara di dunia termasuk Brasil berada di bawah rejim otoriter. Tahu kan otoriter? Yang berarti adalah kemauannya, kehendaknya sendiri yang mau diikuti. Itu otoriter, ya. Dia tidak mau menerima saran dari, pokoknya kemauannya saja yang mau diikuti. Itulah yang dimaksud dengan rejim otoriter dan ketidakadilan struktural. Selanjutnya
kaum tertindas diperlakukan sebagai objek bukan subjek. Ya, itu. Nah, Freire mengajak rakyat melawan budaya diam dan ketakutan melalui pendidikan yang dialogis dan membebaskan ini. Nah, selanjutnya itu adalah perjuangan mencapai kesadaran kritis kaum tertindas. Nah, jadi Freire di sini dengan bukunya dia mengajak kita untuk mencapai kesadaran kaum tertindas supaya kita bisa berpikir kritis. Pernah dengar kata asertif? Asertif? Belum. Jadi asertif itu ialah halnya seperti ini. Ketika saya diajak melakukan hal yang buruk, maka saya harus menolak atau menerima? Menolak atau menerima? Menolak. Dan saya harus menolaknya secara baik. Bagaimana kira-kira saya menolak agar orang yang mengajak saya tidak sakit hati? Baik-baik menggunakan bahasa yang tidak membuat kalau bicara kita tersinggung. Ya, Zuhrah mengatakan menolak dengan baik-baik dengan kata-kata supaya lawan bicara kita tidak tersinggung. Ya, aplaus dulu buat Zuhrah. Ya, kata-kata bagaimana yang dimaksud? Ialah mengajak. Kalau dia tadi mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, maka kita kembali yang ajak dia untuk melarang dia berbuat tidak baik. Ya, itu termasuk kritis. Ya. Iya, Pak. Nah, artinya asertif ialah berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Itulah yang namanya asertif. Jadi tahu kan sudah seperti apa contohnya itu? Siapa namanya yang di belakang? Pahrib. Nah, ketika Pahrib mengajak Zuhrah untuk bolos, nah Zuhrah harus bisa menolak dan mengajak kembali Pahrib untuk tidak bolos. Bagaimana kira-kira caranya Zuhrah berkata? Melakukan penolakan. Kalau saya pribadi tanya teman saya bilang, ngapain bolos, kan tujuan kuliah untuk cari ilmu. Walaupun dosen-dosennya begitu saja, tapi kan tergantung dari kita, harus tahu dari tujuan kita untuk kuliah. Ya begitu ya. Ya itu menurut Zuhrah ya. Ada yang lain barangkali? Ya silakan, Faiz. Kalau saya pribadi dalam hal penolakan itu saya selalu bilang kepada teman saya bahwa ingat siapa yang telah membiayai kita perkuliahan. Iya. Hal itu menjadikan kita menjadi sadar bahwa bolos kuliah itu salah satu contoh yang tidak baik, dan tujuan kuliah juga untuk mencari ilmu. Ya bagus sekali ya. Aplaus dulu untuk Faiz. Ya itu tadi tata cara penolakan yang baik ya, agar orang yang mengajak kita, sehingga kita bisa mengajak dia kembali lagi untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, yang negatif ya. Jadi itu jangan mau jadi kaum tertindas oleh teman sendiri ya, gitu ya. Nah itu ya. Jadi pendidikan harus mengajak kaum tertindas untuk memahami realitas hidupnya. Nah selanjutnya adalah melalui dialog ya, refleksi dan tindakan praksis. Mereka membangun kesadaran kritis untuk mengubah dunia yang tidak adil. Untuk menjadi kaum yang bebas dan bukan ditundukkan, kita harus menjadi orang yang kritis. Lah, apa sih itu kritis? Kritis ialah berani bersuara, berani memberi saran, berani memberi masukan, berani memberi pendapat, beserta solusinya. Ya, itulah kritis. Jadi pendidikan seringkali memproduksi ketidakadilan sosial. Jadi kalau kita tidak kritis, maka siapa yang akan membela kita? Membela diri kita, membela kaum tertindas? Kalau tidak ada yang kritis. Ya, benar gak? Ya, oleh karena itu
peserta didik perlu diajak? Satu, ada yang bisa baca? Jelas? Coba Zurah baca. Mempertanyakan realitas sosial, berani bertanya, tidak menerima begitu saja apa yang dianggap benar atau wajar. Ya, itulah kritis, yaitu berani bertanya, tidak menerima begitu saja apa yang dianggap benar atau wajar. Ya, maksudnya, ya, ketika saya menyuruh Zuhra, misalnya, Zuhra, tolong antarkan paket ini dulu ke orang sebelah. Zuhra langsung begitu saja menerima, dia nggak tahu apa ini ya, barang apa ini ya kan? Nah, seharusnya Zuhra bertanya, apa ini Pak? Untuk apa ini? Kenapa saya yang harus disuruh? Ya, nah seperti itu ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itulah ya. Kedua, ada yang bisa baca? Ya, silakan, Pak Is. Dua, tentang menganalisis penyebab ketimpangan, menelusuri akar masalah seperti ketidakadilan, ekonomi, politik, budaya, dan struktur kekuasaan. Ya, inilah ya. Jadi kita harus menganalisis ketimpangan, menelusuri akar masalah seperti ketidakadilan ekonomi dan politik, budaya, dan struktur kekuasaan. Ya, hari ini bensin melonjak naik, gas LPG di atas harganya itu, iya, bahkan ada yang sampai 50.000 ya. Nah, itu kita harus menelusuri akar masalah seperti ketidakadilan ekonomi, politik, dan struktur kekuasaan. Nah, selanjutnya 3, yaitu adalah berdialog secara demokratis. Ada yang bisa menerangkan apa maksudnya ini? Berdialog secara demokratis. Berdialog secara demokratis. Berdiskusi serta setara, saling mendengar, menghargai perbedaan, dan membangun pemahaman bersama. Yaitu padahal jawabannya ada di bawah ya. Ya, kan gitu ya. Ya. Nah, sekarang ini keempat, mengambil tindakan untuk perubahan praksis, yaitu adalah mengubah kesadaran menjadi aksi nyata. Ya, begitu. Nah, jadi kita harus sadar ya, menjadikan aksi nyata untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dimulai dari mana itu adil? Ya, dimulai dari diri kita sendiri ya. Ya, kalau kalian merasa hidupnya kalian selama ini tidak diadili, tidak adil, tidak diberi keadilan, maka mulailah keadilan itu dari diri sendiri. Ya. Ini pedagogi kritis. Nah, kritis. Masih dengan pedagogi kritis. Pedagogi kritis membentuk warga belajar yang kritis, reflektif, partisipatif, dan mampu mentransformasi masyarakat. Nah, ini, jadi ada pedagogi kritis membentuk warga belajar kritis, reflektif, partisipatif, dan mampu mentransformasi masyarakat. Hakikat pedagogi kritis. Ya, selanjutnya ini ya, yaitu nomor 1. Apa bacanya? Pendidikan sebagai proses pembebasan dan transformasi sosial. Ya, jadi pendidikan sebagai proses pembebasan dan transformasi sosial. Maksudnya, jadi kalau orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan itu ketika dia keluar daerah, barangnya habis, dicopet, dia tinggal badannya saja sama bajunya yang ada di badannya sama pakaiannya saja, hartanya habis, dia tidak akan stres. Dia tidak akan begitu terbawa langsung dia, hartaku hilang, aku langsung dia kayak orang kesurupan begitu, enggak ya. Tetapi dia mencoba untuk tetap tenang karena dia punya pengetahuan. Dia punya pengetahuan, dia punya dari pengetahuan itu muncul sebuah skill yang bisa dia kira-kira saya bersifat untuk tenang. Ya, jadi ada perbedaan antara orang berpengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ya, jadi dia hidupnya lebih terkontrol dalam kondisi apapun itu. Ya, nah ini. Jadi pendidikan bertujuan membebaskan manusia dari
penindasan ketidakadilan dan ketidakberdayaan serta mendorong perubahan sosial. Jadi dia ketika dia tertimpang, dia bisa tenang bagaimana dia bisa memulai hidup sosial lagi, atau dia punya skill, saya sekarang tidak punya apa-apa ini. Tapi saya punya skill kerja di bengkel, atau saya punya skill memasak, saya cari deh tempat bengkel, siapa tahu di situ bisa mempekerjakan saya. Nah, seperti itu. Dia punya ada kemauan, ada dorongan dari dalam dirinya bahwa dia bisa bangkit, ya kan? Jadi tidak berputus asa. Nah, dialog, reflection dan aksi praksis, yaitu adalah belajar melalui dialog setara, merefleksikan realitas secara kritis, kemudian bertindak nyata untuk perubahan praksis. Nah, di dalam dialog ini diperlukan namanya retorika. Pernah dengar kata retorika? Apa itu retorika? Ya, seni dalam berbicara. Ya, seni dalam berbicara. Jadi di zaman dahulu itu ada istilahnya orang perang, ketika dia terkepung, dia tidak punya senjata, tapi dia bisa menaklukkan lawannya dengan hanya sebuah perkataan, sebuah dialog. Retorika, dia punya bahasa yang bagus, ya, sehingga dengan sebuah retorika, gaya berbicara, seni berbicaranya, orang bisa takluk. Jadi pendidikan harus berpihak pada kaum tertindas. Jadi jangan pendidikan yang justru menindas kita, ya. Banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang pintar, tetapi justru menempatkan kepintarannya kepada hal yang tidak baik, yaitu menempatkan kepintarannya untuk menindas orang lain. Semoga kita semua adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang berpendidikan, menempatkan pendidikannya kepada untuk hal-hal yang bagus, tidak untuk menindas. Oke? Kita next. Oke, sebelum saya lanjut, konsep kesadaran kritis, mungkin ada di antara kita kurang memahami apa yang bisa saya sampaikan, bisa saja langsung dipertanyakan. Ya, silakan. Mohon izin tanya, apa perbedaan dari kritis dan kritik? Ya, perbedaan kritis dan kritik. Ya, oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Is ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan kritis dan kritik? Ya, kritis dia memberikan solusi, memberikan masukan, saran beserta solusi. Sedangkan kritik adalah dia memberikan saran juga, memberikan masukan juga, tapi terkadang tidak bersama solusinya. Ya, kalian pasti semua pernah mengkritik seseorang, ya kan? Pernah mengkritik, ya? Pernah. Tapi mungkin kalian niatnya untuk menjatuhkan, ya? Mengkritik seseorang, misalnya, itu sepatumu lain sebelah, jilbab pun udah cocok sama baju warnamu, gitu. Itu dosen yang satu ini kadang, gimana ya? Masuk cuma sekali dalam 2 bulan, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kritik. Nah, tapi tidak berserta dengan solusinya. Nah, kalau kalian kritis, Pak, jangan dong Pak masuk dalam sebulan 2 bulan, Bapak harusnya masuk gini Pak, karena kami juga ini kan rugi kalau Bapak tidak masuk. Ya kan seperti itu. Nah, itulah perbedaan kritik dan kritis. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya, kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, izin bertanya Pak, kan dari tadi kita sudah membahas tentang Paulo Freire. Nah, bisakah Bapak lebih menjelaskan lagi latar belakang dari Paulo Freire seperti asalnya dari mana, gitu Pak? Oke, baik. Jadi siapa namanya? Sri Nugrah. Ya, Sri Nugrah ini sedikit penasaran dengan Paulo Freire, latar belakang Paulo Freire. Tadi sudah disebutkan Paulo Freire itu dia sudah menciptakan buku, yaitu adalah Kaum Tertindas. Nah, di mana sih asalnya itu Paulo Freire? Ya, dia berasal dari
Brazil, ya Brazil. Jadi dia itu adalah seorang tokoh yang melakukan perlawanan, yang artinya dia tidak mau kalau pendidikan itu dijadikan penindas, ya. Jadi dia adalah orang yang menganggungkan agar tidak menjadikan pendidikan sebagai penindas, ya, seperti itu ya. Ya. Bagaimana dengan jawabannya? Bisa dipahami? Ya, oke, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Kita singkat-singkat saja karena waktu ya. Oke, jadi pada kesempatan ini ada kesimpulan sebelum kita melakukan penutupan pertemuan kita yang keempat, yaitu adalah Paulo Freire, pedagogi kaum tertindas. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri, ya. Ya, itu adalah dari Paulo Freire. Nah, pendidikan yang memanusiakan manusia, pedagogi pembebasan, menekankan pentingnya proses pendidikan yang mengembalikan hakikat manusia. Pendidikan harus menjadi alat untuk memanusiakan kembali subjek didik melalui dialog yang setara. Nah, yang terakhir adalah kesadaran kritis terhadap struktural sosial, yaitu kita diajak untuk terus mengkritisi struktur sosial yang menindas. Melalui kesadaran kritis, pendidikan berfungsi sebagai upaya praksis untuk mencapai keadilan sosial bagi kaum tertindas. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat iman, supaya kita bisa kembali bertemu di pekan depan dengan sehat walafiat. Nanti absennya berupa link yang diedarkan, itu seperti biasanya diisi ya, diisi absensinya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Khairul Kalam. Burung pipit, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Burung garuda, burung elang, burung merpati, burung beo. Ya, itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.